Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Safira Putri dengan NIM 2300008002. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai materi lingkungan pembelajaran digital. Nah, sebelum kita membahas lebih lanjut tentang lingkungan pembelajaran digital, kira-kira apa sih itu lingkungan pembelajaran digital dan bentuknya itu seperti apa sih? Nah, jadi lingkungan pembelajaran digital itu adalah suatu ekosistem yang memanfaatkan teknologi dan media digital untuk mendukung proses belajar mengajar. Jadi di sini konsep dari lingkungan belajar digital yaitu memanfaatkan media digital dan teknologi dalam proses belajar pembelajaran. Jadi lingkungan belajar digital itu merupakan awal era baru, di mana pendidikan jarak jauh ini akan berkembang menjadi bentuk pengajaran dan pembelajaran yang luar biasa terbuka, fleksibel, dan bervariasi yang dapat dimanfaatkan atau dilakukan dan disesuaikan dengan kebutuhan belajar siswa yang sangat berbeda satu sama lain dalam hal usia, latar belakang sosial, dan orientasi kejurusan serta posisi mereka. Nah, bentuk dari studi pembelajaran digital ini berorientasi kepada siswa. Nah, di mana siswa itu lebih aktif dalam proses pembelajaran. Jenis-jenis lingkungan pembelajaran digital itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama yaitu kursus daring. Kursus daring ini merupakan program terstruktur yang disampaikan terutama melalui platform digital. Nah, seringkali menampilkan campuran antara video, bacaan, dan penilaian. Contoh dari kursus digital yaitu adanya e-learning, di mana di e-learning kita bisa mencampurkan antara materi, kemudian penilaian. Contoh dari e-learning itu adalah penggunaan classroom dalam proses pembelajaran, di mana di classroom kita dapat memberikan materi, memberikan suatu bacaan atau orientasi, dan juga memberikan penilaian kepada peserta didik. Kemudian yang kedua itu ruang kelas virtual, di mana ruang kelas virtual ini merupakan lingkungan yang disimulasikan seperti ruang kelas tradisional melalui interaksi waktu nyata yang memungkinkan diskusi dan kerja kolaboratif, di mana contohnya ini adalah pada pembelajaran blended learning, di mana kita menggunakan platform digital seperti Zoom Meeting ataupun Google Meet untuk melaksanakan proses pembelajaran untuk menjalankan diskusi dan kerja kolaboratif antara peserta didik dengan pendidik beserta sumber belajar. Dan yang ketiga yaitu sistem manajemen learning, di mana platform seperti Moodle dan Blackboard yang menyediakan alat lengkap bagi siswa dan instruktur untuk mengelola kursus dan melacak kemajuan siswa. Jadi, LMS ini merupakan media yang digunakan untuk proses pembelajaran digital, di mana penggunaan Moodle dalam mengukur uh, penggunaan Moodle dalam pembelajaran, yaitu kita dapat menyampaikan materi serta memberikan penilaian kepada peserta didik. Dalam lingkungan pembelajaran digital, tentu banyak sekali model atau bentuk pembelajaran digital. Nah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai 5 bentuk pembelajaran digital. Nah, yang pertama itu ada computer based learning atau CBL, kemudian yang kedua mobile learning atau M-learning, kemudian distance learning, kemudian e-learning, dan yang terakhir yaitu massive open online courses atau MOOC. Computer Based Learning atau biasa dikenal dengan pembelajaran berbasis komputer itu merupakan salah satu metode yang mengintegrasikan teknologi komputer dalam proses pembelajaran. CBL ini memanfaatkan berbagai aplikasi dan perangkat lunak pendidikan yang dirancang untuk membantu siswa memahami materi pembelajaran dengan lebih mudah dan menyenangkan. CBL ini adalah pembelajaran yang sepenuhnya menggunakan komputer. Siswa berhadapan dan berinteraksi secara langsung dengan komputer. Nah, interaksi antar komputer dengan peserta didik ini terjadi secara individual dan belajar mandiri tanpa bantuan guru.
Karakteristik komputer based learning itu yang pertama yaitu penggunaan komputer sebagai media pembelajaran, di mana CBL ini memanfaatkan komputer untuk menyajikan materi pembelajaran, memberikan latihan, dan melakukan evaluasi. Contohnya, penggunaan smartphone, laptop, dan tablet dalam pembelajaran itu merupakan salah satu bentuk dari komputer based learning. Yang kedua yaitu interaktivitas, di mana CBL ini memungkinkan adanya interaksi antara peserta didik dengan materi pembelajaran, seperti melalui pertanyaan, latihan soal, dan stimulus. Hal ini itu memungkinkan siswa itu untuk terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Yang ketiga itu potensi personalisasi pembelajaran, di mana CBL ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan siswa masing-masing. Yang ke yang keempat yaitu fleksibilitas dan aksesibilitas, di mana materi pembelajaran dalam computer based learning itu dapat diakses kapan saja, di mana saja, selama ada akses komputer dan internet. Nah, hal ini memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk belajar sesuai dengan jadwal mereka sendiri. Kemudian yang kelima yaitu multimedia, di mana CBL itu dapat menggabungkan berbagai jenis media seperti teks, audio, gambar, video, dan menciptakan pengalaman belajar yang menarik dan efektif. Kemudian yang keenam itu individual, di mana CBL ini menekankan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Siswa dapat belajar secara mandiri sesuai dengan kecepatan dan gaya belajar mereka masing-masing tanpa tekanan dari teman sebaya dan lingkungan kelas lainnya. Kelebihan dari penggunaan komputer based learning yang pertama yaitu fleksibilitas waktu dan tempat. Dengan menggunakan metode CBL, kita dapat melakukan atau melaksanakan pembelajaran dengan fleksibel antara waktu dan tempat. Yang kedua, pembelajaran individual dan berbasis kecepatan sendiri, di mana peserta didik itu dapat belajar secara individu dan disesuaikan dengan kemampuan diri mereka serta gaya belajar mereka tanpa harus ada tekanan dari teman sebaya. Yang ketiga, yaitu interaktif dan menarik. Dengan pembelajaran menggunakan CBL, pembelajaran itu tidak hanya berfokus kepada pengajar. Peserta didik itu lebih interaktif dalam proses pembelajaran serta pembelajaran itu lebih menarik dan tidak monoton. Kemudian yang keempat yaitu umpan balik langsung, di mana adanya umpan balik antara peserta didik, pendidik, dan sumber belajar. Yang kelima yaitu pengembangan keterampilan digital, di mana dengan menggunakan CBL kita lebih dapat mengembangkan keterampilan dalam penggunaan digital, mulai dari pengaksesan, pelaksanaan, serta memanfaatkan media-media digital yang ada. Kekurangan dari penggunaan CBL yang pertama yaitu keterbatasan interaksi sosial, yang kedua ketergantungan pada teknologi, yang ketiga kekurangan motivasi dan disiplin diri, keempat keterbatasan pembelajaran praktik, dan yang kelima kesenjangan digital. Selanjutnya yaitu ada mobile learning atau m-learning. M-Learning itu merupakan fasilitas yang memberikan informasi elektronik secara umum kepada pembelajar dan konten pendidikan yang membantu pengembangan pengetahuan tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Mobile learning atau M-Learning ini adalah metode pembelajaran yang memanfaatkan perangkat seluler seperti smartphone atau tablet untuk mengakses materi pembelajaran, petunjuk belajar, dan aplikasi pembelajaran. M-Learning itu memungkinkan pembelajaran berlangsung di mana saja dan kapan saja. Manfaat dari penggunaan M-Learning yang pertama yaitu memberikan pembelajaran yang fleksibel. Yang kedua, memberikan variasi dalam pembelajaran konvensional. Yang ketiga, membuat proses pembelajaran menjadi lebih menarik. Yang keempat, mendukung pembelajaran literasi, numerasi, dan juga bahasa. Yang kemudian yang kelima yaitu memfasilitasi pengalaman belajar secara individu maupun kolaboratif. Yang keenam, yaitu membantu pembelajar dari kalangan muda untuk tetap lebih fokus dalam waktu yang lebih lama. Dan yang terakhir, yaitu membantu meningkatkan kepercayaan diri dan penilaian diri dalam pendidikan. Karakteristik dari M-Learning yang pertama yaitu aksesibilitas, yang dimana dengan M-Learning ini, materi dapat mudah diakses di mana saja. Kemudian fleksibel, jadi materi dapat diakses dengan
Yang kedua yaitu fleksibel, di mana materi atau pembelajaran dapat dilaksanakan pada waktu tertentu. Kemudian interaktivitas, di mana pembelajaran itu lebih interaktif antara peserta didik dengan pendidik. Kemudian yang keempat, efisiensi, di mana lebih efisiensi dalam biaya. Yang kemudian yang kelima yaitu personalisate. Yang personalisate ini adalah kemampuan peserta didik diukur dengan pembelajaran yang berdasarkan kemampuan peserta didik itu sendiri. Untuk kelebihan M-Learning yaitu yang pertama fleksibilitas dan aksesibilitas, yang kedua biaya yang lebih efisien, kemudian yang ketiga itu personalisasi, yang keempat akses ke beragam sumber daya, kemudian 5 peningkatan keterlibatan, dan keenam itu pengalaman belajar yang lebih cepat. Kemudian kekurangannya itu yang pertama masalah keamanan, kedua keterbatasan ukuran layar, kemudian ketiga, itu keterbatasan koneksi internet, keempat, kurangnya interaksi sosial, dan kelima, ketergantungan pada teknologi. Selanjutnya yaitu ada distance learning atau pembelajaran jarak jauh. Pembelajaran jarak jauh atau distance learning itu adalah model pembelajaran yang memungkinkan siswa dan guru itu untuk berinteraksi dan berkomunikasi tanpa harus berada di lokasi yang sama. Ada beberapa jenis distance learning, termasuk e-learning yang menggunakan teknologi untuk mengirimkan materi pembelajaran, serta virtual classroom yang memungkinkan siswa dan guru untuk berinteraksi secara real-time melalui internet. Kelebihan dari distance learning yaitu yang pertama fleksibilitas waktu dan tempat, yang kedua akses ke sumber daya global, yang ketiga belajar mandiri, dan yang keempat itu peningkatan keterampilan teknologi. Kemudian, kekurangan dari distance learning yang pertama yaitu kurangnya interaksi sosial, yang kedua keterbatasan aksesibilitas, yang ketiga masalah disiplin dan motivasi, yang keempat potensi kesalahpahaman, dan yang kelima keterbatasan pengawasan. Selanjutnya yaitu ada e-learning. Kalian pasti sudah tidak asing dengan namanya e-learning. E-learning ini terdiri dari dua kata. Yang pertama, elektronik dan learning. Pengertian e-learning itu secara harfiah yakni sistem pengajaran menggunakan elektronik atau proses mengajar dan belajar yang dilakukan dalam jaringan atau online. E-learning itu merupakan sebuah proses belajar dan mengajar yang memanfaatkan media elektronik secara khusus yaitu internet sebagai sistem pembelajarannya. Secara umum, e-learning adalah sebuah proses pembelajaran berbasis elektronik. Itu terdiri dari LMS seperti Moodle, Google Classroom, atau Edmodo. Kemudian yang kedua itu konversi video, itu seperti Zoom, Microsoft Teams, dan Google Meet. Kemudian yang ketiga yaitu aplikasi pendukung seperti Quizzes, Kahoot, atau Canva untuk membuat materi yang interaktif. Ada Massive Open Online Courses atau MOOC. Khusus daring terbuka masif atau MOOC itu adalah program pembelajaran jarak jauh berbasis web yang biasanya gratis dan dirancang untuk sejumlah belajar siswa yang tersebar secara geografis. MOOC adalah kursus pembelajaran daring yang diakses siswa melalui internet. Biasanya kursus ini tuh menggunakan platform seperti komputasi awan untuk penyampaian kursus. Konten kursus yang dibuat dengan alat kursus dan selanjutnya di hosting pada platform sistem manajemen pembelajaran. Kemudian yaitu contoh implementasi MOOC. Nah, pada jenjang pendidikan yaitu adanya ruang guru, di mana platform pendidikan ruang guru juga merupakan konsep MOOC yang menyediakan materi pembelajaran dalam bentuk video, kuis, dan rangkuman, meskipun ada tantangan terkait kompatibilitas aplikasi dan kebutuhan spesifik perangkat. Dengan adanya platform ruang guru ini, peserta didik dari mana saja dapat belajar dengan materi yang sama dan waktu yang fleksibel sesuai dengan kemauan diri sendiri.